Halo guys, good morning. Let me introduce myself. My name is Irfatunisa dengan NPM 04111974. Nah, pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang apa itu wisata, pariwisata, kemudian wisatawan, antropologi, kemudian antropologi pariwisata. Jadi sebenarnya apa sih itu wisata? Nah, wisata itu adalah sebuah kegiatan perjalanan ke suatu tempat objek wisata yang dilakukan hanya untuk menikmati daya tarik yang bersifat sementara. Nah, kemudian apa sih itu wisatawan? Nah, wisatawan itu adalah seorang yang berwisata. Kemudian habis itu juga ada pariwisata. Nah, pariwisata ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Lebih ada perencanaan perjalanan seperti itu. Nah, kemudian itu ada objek wisata. Nah, objek wisata itu adalah tempat wisata. Dan antropologi pariwisata itu apaan sih? Jadi antropologi pariwisata itu adalah hal yang memfokuskan bidangnya pada masalah sosial dan budaya. Kemudian pertemuan yang kedua adalah materi terkait unsur-unsur industri pariwisata. Nah, yang terkait itu apa sih unsur-unsurnya? Nah, yang pertama itu adalah wisatawan, kemudian yang kedua itu adalah objek wisata, dan yang ketiga adalah tata boga, yaitu bisa dibilang bisa oleh-oleh. Kemudian yang keempat itu adalah akomodasi, dan yang kelima itu adalah atraksi budaya dan semacamnya. Nah, seperti apa sih atraksi budaya? Nah, atraksi budaya itu seperti atraksi-atraksi di daerah tersebut. Misalkan di Ternate ini adalah bambu gila yang sering dimainkan ketika ada turis atau ada kegiatan-kegiatan acara lainnya. Kemudian selanjutnya adalah materi pertemuan yang ketiga, yaitu adalah presentasi terkait objek wisata. Nah, kita melakukan seperti apa yang ditawarkan, kemudian juga ada produk budaya atau atraksi budaya, dan beserta bagaimana cara pemasarannya. Dan kami mempresentasikan sebuah daerah di Morotai, yaitu adalah wisata Pulau Dodola. Nah, yang menarik ini adalah Pulau Dodola ini adalah tempat bersejarah dari Perang Dunia Kedua. Dan kemudian tempatnya itu sangat indah dan masih asri banget. Kemudian produk budayanya itu ada seperti salted fish, kemudian ada kerajinan besi putih dan anyaman khas dari bambu. Dan kemudian juga ada atraksi budaya. Atraksi budaya ini seperti festival Tukewela menampilkan tradisional, kemudian dana-dana laweda, kemudian juga ada soya-soya. Dan materi yang keempat itu adalah jenis-jenis akomodasi. Nah, kemudian apa sih itu akomodasi? Akomodasi itu adalah segala sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, jenis-jenis akomodasi itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah motel. Motel itu adalah motor hotel. Nah, biasanya ini terdapat di sepanjang jalan raya yang menghubungkan dua kota penting. Kemudian tersedia banyak perlengkapan dapur dan tempat parkir juga. Dan yang kedua itu adalah inn. Nah, ini tuh seperti penginapan yang sederhana, banyaknya itu tuh ada di Eropa, kemudian yang hanya menyediakan minuman-minuman saja, terletak di pinggiran kota atau di pedalaman. Kemudian yang ketiga itu adalah bungalow. Nah, bungalow itu seperti rumah di daerah pegunungan yang biasa dicat warna menarik, digunakan untuk keluarga ketika musim liburan sekolah. Nah, kemudian kita review materi pertemuan yang kelima. Oke, yang kelima itu adalah akomodasi komersil dan non-komersil. Jadi apa sih itu komersil dan non-komersil? Jadi akomodasi komersil itu yaitu adalah akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, seperti apa itu? Contohnya pertama, villa, hotel, kemudian bungalow, kemudian hostel, dan yang segala macam lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah akomodasi non-komersil. Nah, non-komersil ini yaitu adalah hal yang dibangun, akomodasi yang dibangun dan dioperasikan semata-mata untuk bantuan secara cuma-cuma. Namun khusus ini golongan atau kalangan tertentu juga, dan juga untuk tujuan tertentu. Nah, misalkan bisa seperti villa atau mungkin asrama seperti itu. Selanjutnya ada
pertemuan ke-6 yaitu adalah presentasi tentang komersil dan non komersil. Jadi saya dan teman-teman saya, kelompok saya mempresentasikan penginapan komersil dan non komersil. Komersilnya itu adalah Royal Hotel Bogor. Nah, hotel ini tuh ada di daerah Bogor, berbintang 4,5. Kemudian juga berlokasinya itu ada di Jalan Juanda di Bogor Tengah. Nah, harganya ini mulai dari 500 hingga 600 ribu rupiah per malam. Kemudian fasilitasnya ini bisa terbilang cukup lengkap karena di sini ada kolam renang, kemudian juga ada parkir, transport lainnya, kemudian ada wifi, ada ruang rapat, spa dan yang lain-lainnya. Kemudian juga di sini kita bisa membooking via langsung datang ke tempat atau kita bisa booking dari aplikasi seperti Agoda, kemudian Traveloka dan semacamnya kayak gitu. Kemudian yang kedua itu kita mempresentasikan tentang non komersial, yaitu adalah Villa Hera Puncak Bogor. Tempat ini berbintang 4. Kemudian juga lokasinya terbilang cukup strategis ya, karena di sini tuh di dekat puncak. Jadi lokasinya itu di Ciberem dan Cisarua di Kabupaten Bogor. Nah, harganya ini adalah 2,5 per malam ya. Range-nya sekitar segitu per malam. Kemudian juga fasilitasnya terbilang lengkap karena ada 1 kolam renang, kemudian ada tempat fitness, kemudian juga ada kamar 3, kemudian ada ruangan keluarga. Dan ini adalah materi terakhir, yaitu materi pertemuan ke-7, yaitu adalah Biro Perjalanan dan Agen Perjalanan. Jadi apa sih itu? Oke, yang pertama yang akan kita review adalah Biro Perjalanan. Biro Perjalanan itu adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial, yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama itu adalah berwisata. Dan setelah itu, Biro Perjalanan Umum itu adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan perjalanan usaha di dalam atau di luar negeri. Dan setelah itu, yang kedua ada agen perjalanan. Nah, apa sih itu agen perjalanan? Agen perjalanan itu adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha yang bertindak sebagai perantara. Kemudian dalam menjual atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Kemudian ada Biro Perjalanan Wisata dan Asosiasi Perjalanan Wisata itu ada di bawah naungan ASITA, yaitu Association of the Indonesian Tours and Travel Agent. Kemudian juga ruang lingkupnya itu adalah menjual dan menyelenggarakan paket wisata, mengurus jasa angkutan perorangan atau per kelompok, kemudian juga mengurus dokumen perjalanan, seperti itu. Dan saya rasa cukup untuk review materi dari antropologi pariwisata dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir. And the last I say thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.